Negara Jepang adalah salah satu negara industri yang produknya merambah ke berbagai belahan dunia. Jepang sendiri terletak di barat laut Samudra Pasifik. Negara ini berbatasan di sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, di sebelah timur dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Secara astronomis, Jepang berada pada 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 bujur timur. Secara geologi, Jepang terletak di bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau yang biasa disebut Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negara Jepang. Salah satu di antaranya merupakan yang paling tinggi di Jepang, yaitu Gunung Fuji yang memiliki tinggi 3.776 meter. Karena banyaknya gunung api, maka 25% wilayah negara ini tertutup oleh lapisan vulkanik. Kondisi iklim di Jepang bervariasi sesuai dengan lintangnya. Dilihat dari suhunya, pada musim dingin suhu udara di Jepang antara minus 7 derajat Celcius sampai dengan 7 derajat Celcius. Pada musim panas suhu udara berada di antara 21 derajat Celcius sampai dengan 37 derajat Celcius. Jepang memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim semi sendiri dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum. Setelah bunga plum berakhir, kemudian muncul kuncup bunga sakura. Musim panas di Jepang dimulai sekitar bulan Juni. Suhu pada musim panas bisa mencapai 35 derajat Celcius dengan kelembapan lebih dari 90%. Pada bulan tersebut ditandai dengan pohon-pohon hijau dan suara serangga yang ribut. Sekolah di Jepang pun diliburkan selama 1 bulan atau yang biasa disebut libur musim panas. Dan biasanya penduduk di Jepang pergi ke pantai ataupun ke luar negeri. Setelah musim panas di Jepang mengalami musim gugur. Sesuai dengan namanya, musim gugur di Jepang ditandai dengan mulainya gugur atau rontoknya daun di pohon-pohon. Peristiwa tersebut berawal sekitar bulan September. Sejauh mata memandang, daun-daun tampak berwarna merah, oranye, dan kuning. Banyak binatang yang mengumpulkan makanan untuk ditimbun sebagai persediaan untuk menghadapi musim dingin. Musim dingin di Jepang ditandai dengan turunnya butiran-butiran salju yang diawali sekitar bulan Desember. Pada musim dingin suhu udara sangat rendah, bahkan dapat mencapai minus 20 derajat Celcius seperti yang pernah terjadi di Hokkaido. Dikarenakan wilayah Jepang yang 67%-nya merupakan hutan, dapat ditemukan berbagai jenis flora dan fauna seperti pohon ek, bambu, maple, birch, beech, dan poplar. Hewan di Jepang telah banyak berkurang. Dulu di negara ini dapat ditemukan babi hutan, monyet, serigala, rusa, namun kini jumlahnya terus berkurang. Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa menurut WPDS pada tahun 2015. Walaupun jumlah penduduknya besar, tetapi ada kecenderungan untuk terus mengalami penurunan. Angka kelahiran di Jepang relatif rendah sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Penurunan penduduk Jepang setiap tahunnya adalah 0,1%. Sementara itu, jumlah penduduk lanjut usia semakin besar jumlahnya karena keadaan kesehatan semakin baik. Sebagian besar penduduk Jepang bekerja di luar pertanian. Perkembangan industri yang pesat membuat sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnik, tetapi yang dominan adalah etnik Jepang yang mencapai 98,5%, Korea 0,5%, Cina 0,4%, dan lainnya 0,6%. Agama yang dianut oleh warga Jepang terdiri atas Shinto 83,9%, Buddha 71,4%, Kristen 2%, dan lainnya 7,8%. Pada tahun 2013, usia harapan penduduk Jepang mencapai 86 tahun untuk wanita dan 79 tahun untuk pria. Dan jika keduanya digabungkan, maka bisa mencapai angka 83 tahun menurut WPDS pada tahun 2015. Angka tersebut merupakan angka tertinggi yang ada di dunia. Hal ini menandakan bahwa kebiasaan hidup sehat dan pelayanan kesehatan di Jepang sangatlah baik. Pertumbuhan ekonomi Jepang yang sangat pesat tidak terlepas dari pengaruh Perang 25 Juni. Setelah Jepang menyerah kepada Amerika pada Perang Pasifik, Amerika mendirikan
kantor pusat militer dan pemerintah di Jepang, dan Amerika pun menutup industri baja di Jepang. Namun keadaan berubah saat terjadi perang 25 Juni. Pada tanggal 25 Juni tahun 1950 dini hari, Korea Utara menginvasi Korea Selatan dan perang saudara pun dimulai. Pada saat itu UN membantu dalam perdamaian kedua negara tersebut. Namun bukannya mereda, peperangan kedua negara tersebut semakin parah. Perang semakin membesar dan MacArthur pada saat itu membangun sebuah pabrik penyuplai alat perang di Jepang. Karena banyak membuat peralatan perang, perekonomian Jepang pun kembali membaik. Setelah itu, hubungan Amerika dan Jepang pun membaik dan mau memperbaiki pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama. Jepang yang hampir terpuruk akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk bangkit kembali. Pemerintah Jepang mulai mengembangkan perusahaan besar. Pemerintah saat itu berpikir bahwa jika banyak perusahaan besar maka perekonomian akan tumbuh. Hasilnya, saat ini produk Jepang seperti Honda, Sony, Toyota dapat muncul dan berkembang menjadi industri yang besar. Dari dulu masyarakat Jepang sudah bekerja dan ikut mengambil andil dalam bisnis agar bisnis Jepang berkembang dan perekonomian bertumbuh. Dan para pebisnis pun menggunakan keahlian mereka untuk menciptakan produk yang akhirnya dapat dikonsumsi oleh banyak orang sehingga pertumbuhan bisnis pun meningkat. Berkat kemampuan teknologi yang bagus, pertumbuhan ekonomi yang cepat pun dapat terjadi. Dan oleh karena itu, Jepang dapat menjadi negara adik kuasa. Tidak hanya bagus dalam bidang industri, Jepang juga bagus dalam bidang pertaniannya. Jepang dapat memproduksi hasil pertanian yang banyak dan menggunakannya sendiri sebesar 80%. Ini semua karena perkembangan teknik industri pertanian. Selain itu, negara lain pun banyak membeli teknologi tersebut dan untuk meningkatkan kualitas pertanian mereka. Selain itu, Jepang juga merupakan negara kepulauan, jadi kondisi perikanannya pun baik. Dan Jepang juga mengimpor bahan baku pembuatan mobil yang tidak dapat diproduksinya sendiri dari negara lain, kemudian membuat mobil dan menjadikan barang jadi yang bisa dipasarkan ke seluruh dunia. Ini merupakan manufaktur bisnis yang menjadi ciri khas negara Jepang. Dari segi politik, Jepang menganut sistem parlementer di mana anggota dewan merupakan pemimpin parlemen dan kekuatan legislatif serta kekuatan otoritas bergabung menjadi satu kekuatan. Dan parlemen dapat membubarkan dewan dan birokrasi kabinet dan anggota dewan dapat bekerja sama dengan baik. Dalam pemilihan anggota dewan, partai politik yang menang dapat mengangkat anggota partai menjadi perdana menteri. Partai yang menang dalam pemilihan anggota dewan memiliki andil dalam pembentukan hukum dan bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum tersebut.